Kebutuhan konsumsi ikan lele begitu besar di Kota Denpasar di masa pandemi COVID-19 ini. Oleh karena itu, ikan lele dengan sistem bioflok sangat sesuai untuk dibudidayakan. Di tahun 2020, Kota Denpasar menerima bantuan budidaya ikan lele sistem bioflok sebanyak 3 paket. Salah satu penerima bantuan adalah kelompok pembudidaya ikan Pokdakan Minadi Lestari, Kelurahan Sesetan, Denpasar Selatan. Hasilnya kini bisa dinikmati setelah melaksanakan panen perdana ikan lele. Harapannya, produksi ikan lele melalui usaha pembudidayaan ikan lele sistem bioflok bisa lebih meningkat. Bantuan budidaya ikan lele sistem bioflok melalui Balai Perikanan Budidaya Air Tawar BBBAT Mandi Angin Kalimantan Selatan lengkap diberikan dengan Yumina, yaitu integrasi usaha pembudidayaan ikan dengan sayuran sehingga memberi manfaat ganda berupa hasil panen ikan dan sayuran. Sekdes Perikanan dan Ketahanan Pangan DPKP Kota Denpasar, Igusti Ayu Ngurah Raini, dalam kesempatan tersebut mengatakan, benih ikan lele ditebar 25 Agustus 2020 lalu di Pokdakan Minadi Lestari Kelurahan Sesetan dan dipanen pada bulan November. Hal ini membuktikan hasil dari budidaya lele dengan sistem bioflok. Sistem ini menjawab kebutuhan di Kota Denpasar, mengingat Kota Denpasar minim air dan keterbatasan lahan. Dengan demikian, sistem bioflok adalah salah satu program yang bagus. Kali ini ikan lele dipanen di 2 kolam. 3.500 bibit lele ditebar di setiap kolam. Diperkirakan panen mencapai 100 kg per kolam. Keraguan masyarakat Kota Denpasar terhadap pemasaran lele ini telah ditepis dengan tingginya kebutuhan lele di Kota Denpasar per hari yang berkisar antara 8 hingga 10 ton. Ia pun mengajak masyarakat Kota Denpasar membudidayakan lele. Masyarakat Kota Denpasar masih mikir untuk melakukan usaha ini. Pasar tersedia nggak? Kan pasti begitu ya. Nah, untuk diketahui kebutuhan lele di Kota Denpasar itu 8-10 ton per hari loh. Nih, sementara kelompok kita pembudidaya kita di Kota Denpasar baru 23 ton per bulan. Nah, jadi masih terbuka pasarnya. Jadi ayo masyarakat Kota Denpasar yang mau ini untuk apalagi di zaman pandemi gini ini adalah usaha yang betul-betul menjanjikan untuk bisa kedepannya punya nilai ekonomis yang tinggi. Ketua Kelompok Pembudidaya Ikan Pokdakan Minadi Lestari, Kelurahan Sesetan, Igede Darmada menerangkan, Pokdakan Minadi Lestari telah berdiri sejak tahun 2011 secara swadaya. Melirik kebutuhan ikan lele yang begitu meningkat di Kota Denpasar, pihaknya memohon bantuan ke pemerintah pusat dengan terlebih dahulu memenuhi kelengkapan Pokdakan yang berbadan hukum di tahun 2017. Kolam ini diajukan tahun 2018 dan disetujui tahun 2020 sebanyak 8 kolam dengan nilai proyek Rp165 juta. Permohonan ini bertujuan meningkatkan gairah anggota Pokdakan Minadi Lestari yang berjumlah 12 orang secara gotong royong. Sementara panen perdana kali ini dalam hal pemasarannya tidak menemui kendala berarti karena hasil panen telah ditampung oleh penyalur. Kenapa kami mohon? Karena untuk meningkatkan gairah daripada anggota kami untuk ikut berpartisipasi secara bersama-sama. Sebelumnya kan per individu, sekarang di sini adalah per kelompok. Jadi gotong royong daripada anggota itu yang kami harapkan. Mudah-mudahan hasil ke depan ini menjadi lebih baik. Yang ambil ini adalah pengumpul yang pertama. Kalau memang beliau sudah sanggup, kita akan ada pengumpul kedua. Jadi pemasaran tidak masalah. Igusti Putu Susila selaku penyalur lele petani menyatakan hasil panen sistem bioflok ini sangat memuaskan. Terlebih ukuran lele yang bisa masuk ke pasar bisa tercapai hanya dengan waktu pemeliharaan antara 2,5 hingga 3 bulan yang merupakan umur normal lele untuk konsumsi. Hasil panen ini akan disalurkan ke pasar-pasar di wilayah Sesetan. Hasil panen hari ini sangat memuaskan dalam artian size dan ukuran dari ikan itu sudah masuk ke pasar dan waktu pemeliharaannya memang sudah masuk di umur 3 bulan, ini memang umur normal lele dalam hitungan konsumsi. Panen lele perdana ini turut dihadiri Kabid Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali, Ketut Purianta, Camat Densel Wayan Buda, perwakilan Kelurahan Sesetan dan Kaling Banjar Kaja Sesetan. Indrawan, Bali TV.